Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elma Diagustin, jurusan Komunikasi Penyiaran Islam semester 4. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yahdihillahu fala hadiyalah. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan hadis tentang malu itu sebagian dari iman. Bismillahirrahmanirrahim. An Abdillah bin Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra ala rajulin minal ansari fahuwa ya'izuhu ahahu fil haya'i faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam da'hu fa innal haya'u minal iman, yang artinya Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah melewati seorang lelaki dari kaum Ansar yang sedang menasihati saudaranya karena malu. Maka Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Biarkanlah dia, karena sesungguhnya rasa malu termasuk sebagian dari iman." Diriwayatkan Al-Bukhari. Malu adalah satu kata yang mencakup perbuatan menjauhi segala apa yang dibenci. Imam Ibnul Qayyim rahimahullah berkata, malu berasal dari kata hayah yang artinya hidup, dan ada pula yang berpendapat bahwa malu berasal dari kata al-hayya yang artinya hujan. Tetapi maknanya tidak masyhur. Jadi yang lebih masyhur itu hayya yang artinya hidup. Hidup dan matinya hati seseorang sangat mempengaruhi sifat malu orang tersebut. Begitu pula dengan hilangnya rasa malu dipengaruhi oleh kadar kematian hati dan roh seseorang. Sehingga setiap kali hati hidup, pada saat itu pula rasa malu menjadi lebih sempurna. Keutamaan malu itu ada 3. Yang pertama, Allah Maha Mengetahui lagi Maha Melihat. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Alam ya'lam bi annallaha yara, yang artinya tidaklah dia mengetahui bahwa sesungguhnya Allah melihat segala perbuatannya. Quran Surat Al-Alaq ayat 14. Hamba yang beriman dan meyakini Allah Maha Mendengar, Maha Melihat, dan Maha Mengetahui segala sesuatu, baik yang besar ataupun yang kecil, atau lebih dari itu, bahwa Allah mengetahui pandangan mata yang berkhianat dan apa yang disembunyikan oleh hati, maka dalam dirinya akan tumbuhlah sifat malu. Janganlah kita malu dan menghindar dari makhluk, tetapi tidak malu dan takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keutamaan malu yang ketiga yakni malu bagian dari iman. Abdullah bin Umar berkata, Nabi Shallallahu alaihi wasallam melewati seseorang mencela saudaranya yang malu. Kenapa engkau malu? Akan dia mengatakan malu membahayakannya. Maka Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, Da'hu fa innal haya'u minal iman. Biarkanlah dia, karena malu termasuk iman. Al-Hafiz Ibnu Hajar berkata, ia dan lainnya mengatakan bahwa rasa malu dijadikan bagian dari keimanan, walaupun hal tersebut fitrah manusia. Karena penerapannya dalam perspektif hukum syariat memerlukan niat, usaha, dan ilmu. Adapun rasa malu yang dijelaskan di sini malu yang disyariatkan, yang mana berhubungan dengan 4 aspek. Yang pertama, hablum minallah, hubungan kepada Allah. Yang kedua, hablum minan nas, hubungan kepada manusia. Yang ketiga, hablum minal alam, hubungan kepada alam. Dan yang keempat, hablum minan nafsi, hubungan kepada diri sendiri. Yang mana kita ibaratkan ada seseorang pecandu narkoba, yang mana yang pertama dia tidak memiliki rasa malu kepada Allah, bahwasanya Allah Maha melihat sesuatu baik di tempat terkecil sekalipun. Kemudian yang kedua, hablum minan nas, dia tidak malu terhadap manusia
ketika temannya tahu dia akan dikucilkan, ketika polisi tahu dia akan ditangkap, ketika tetangganya tahu dia akan digunjingkan, seperti itu. Kemudian hablum minan alam, yang mana alam telah menyediakan bahan pangan yang baik seperti padi ataupun yang lainnya, tetapi dia lebih memilih narkoba. Kemudian hablum minan nafsi, dia tidak kasihan kepada dirinya sendiri bahwasanya narkoba ini adalah obat yang hanya memberikan kesenangan atau ketenangan sesaat, kemudian setelahnya dia malah akan sakit dan akan terus-menerus kecanduan oleh narkoba. Baiklah, sekiranya cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.